Baik, beberapa hari yang lalu saya diwawancara sama Mbak Oktarina Paramita Sandi dari validnews.id. Saya bacakan pertanyaan dan jawabannya ya. Pertanyaannya bagaimana gambaran serangan cyber setiap tahun ke sistem elektronik di Indonesia? Apakah terus meningkat setiap tahun? Jawab singkatnya, iya meningkat. Kalau pengen lihat detailnya, kebetulan teman-teman BSSN sudah mencatat. Ini bagus juga BSSN. Jadi BSSN mencatat serangan-serangan itu bisa di googling dengan keyword laporan serangan cyber BSSN 2021, 22, 23 dan seterusnya. Oke, ini saya akan search aja, contoh aja ini. Ini ada terbitan annual report berisi prediksi ancaman serangan 2023 dan BSSN. Bentar, laporannya bisa di-download. Nah, ini dia, bisa di-download ya. Kita download aja lah. Ini bisa di-download. Nah, oke, ada 20 halaman dan ini ada pengantarnya dari Kepala BSSN, Legend TNI Hinsa Siburian. Untuk kita mungkin lihat yang dua ini terutama barangkali ya, kalau mau ngelihat serangan aja, top 3 insiden sama, nah ini top 3 insidennya, jumlahnya sekian, terus udah gitu sebagian besar ada defacement, data breach sama ransomware itu ya. Dan ransomware susah banget untuk diambil solusinya. Dari skor Global Cybersecurity Index kita bisa lihat kondisi kita seperti apa. Jadi ini oke banget sih BSSN dalam hal ini. Oke. Berapa jumlah serangan cyber setiap tahun? Kalau serangannya banyak, serangan tuh banyak banget karena yang nyerang mesin robot. Jadi serangannya jutaan. Tapi yang insiden yang tercatat di BSSN ada yang nggak tercatat. Contoh kasus istri saya juga nggak tercatat di BSSN. Jadi kalau jumlah serangannya sekitar 1400-an lebih. Cuman insidennya banyak. Serangannya jutaan, insidennya 1400. Serangan cyber apa saja yang mengintai sistem elektronik di Indonesia? Ini bisa dibaca di laporan BSSN, defacement yang paling top 3-nya ya. Kalau kita lihat ini banyak banget sih. Web defacement itu yang deface web. Jadi halaman webnya diganti. Data breach itu yang datanya bocor, sama ransomware. Sebenarnya web defacement sih bisa diatasi kalau adminnya atau programmernya pinter. Data breach sama ransomware yang terutama paling susah diatasinnya. Kalau data breach itu ya adminnya pinter, usernya pinter. Nah ini urusannya pinter sih sebenarnya. Oke, yang ransomware susah diatasin. Apakah konsumen juga menjadi salah satu sasaran dalam serangan cyber? Serangan apa yang mengintai mereka? Sangat bisa. Tujuan utama yang kalau diserang konsumen adalah nyuri uang, biasanya pakai trojan, tapi kebanyakan adalah ditipu pakai social engineering. Dan ini banyak banget yang lapor ke saya. Pak, saya uangnya ketipu sekian juta, bisa nggak dibalikin Pak? Aduh, pusing saya juga. Apakah serangan cyber terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi? Jawab singkatnya iya. Bagaimana perkembangan saat ini, terutama yang kalau dari sisi ininya ya, dari sisi teknologi yang paling mengerikan adalah ransomware karena susah, solusinya susah banget. Karena dia di encrypt, nggak bisa dilacak. Bahkan yang lebih parah lagi ada penyewaan serangan seperti hacking as a service. Nah itu ngeri banget ini, hacking as a service. Apa ketika kali muncul teknologi baru artinya akan muncul ancaman baru yang muncul? Mengapa demikian? Ancamannya mungkin sama, tingkat kesulitannya mungkin yang berbeda ya. Jadi nggak se ekstrim ada ancaman baru, enggak, tapi tingkat kesulitan untuk mengatasi, untuk mendeteksi makin susah karena biasanya perkawinan beberapa teknologi. Jadi prosesnya sebenarnya evolusi semua, tapi penghindarannya sebenarnya nggak susah-susah amat sih. Sebagian serangan itu cara menghindarinya sederhana, jangan kepo asal klik, jangan percaya janji-janji surga, itu sebagian besar ya, terutama yang apa sih namanya, yang social engineering.
Seperti diketahui, Indonesia telah memiliki Undang-Undang ITE yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari internet termasuk transaksi elektronik. Apakah menurut Bapak UU ITE sudah bekerja sebagai mestinya? Jawab singkatnya, enggak. Enggak bekerja sih. Korbannya udah banyak banget, pelakunya nggak ketangkep. Masalah paling besar adalah aparatnya kurang banyak. Oke. Undang-undang ITE lebih banyak dipakai untuk menangkap orang yang membuli presiden, kayak gitu-gitulah. Tapi kalau yang transaksi elektronik nggak pada make, karena memang aparatnya nggak ada. Apakah ada hal yang perlu diperhatikan dalam undang-undang ITE, khusus yang berkaitan dengan ancaman siber dan transaksi elektronik? Terlebih saat ini sedang melakukan revisi terhadap undang-undang ITE. Jadi masalahnya bukan di undang-undang ITE, lebih di implementasi, di aparatnya. Bayangin aja, tadi di laporan BSSN insidennya ribuan. Ini sekedar gambaran aja ya, petugas reserse kriminal yang bisa melakukan investigasi ya. Bukan sekedar BAP, bukan sekedar BAP loh. Kalau BAP sih ada banyak, tapi kalau investigasi di lapangan itu ngajari jumlahnya. Untuk satu kasus bisa minggu, berapa minggu, ini jumlahnya ribuan. Satu kasus minggu, padahal 1 tahun 365 hari. Jadi pertanyaannya kapan bisa tuntas dengan kondisi SDM segitunya, gitu ya. Ini Polda Metro udah termasuk yang terbaik di Republik Indonesia loh, hati-hati. Kalau lihat Polda-Polda yang lain lebih parah. Di Mabes sama Polda Metro nggak beda jauh jumlahnya. Jadi saya lebih concern bukan ke undang-undang ITE-nya sih, sebenarnya lebih concern ke aparat Polri-nya, karena mereka SDM-nya terbatas. Seperti diketahui, dalam undang-undang ITE lebih banyak mengatur soal kejahatan konvensional menggunakan perangkat komputer. Ya, bisa lah. Walaupun juga ada ya, kejahatan komputer beneran juga ada. Lalu perlukah pemerintah melakukan pengaturan soal kejahatan siber dan revisi undang-undang ITE? Masalahnya bukan di situ sih, asli. Ini cara berpikir, saya pikir yang salah di Republik ini. Orang berpikir kalau kita udah punya undang-undang, masalah selesai. Enggak. Justru PR besarnya bukan di undang-undang, PR besarnya di masalah taktis, implementasi. Bagaimana kita memperkuat teman-teman di Polri, teman-teman di aparat TNI dan sebagainya. Karena masalahnya manusia. Saya sudah ngajarin terutama teman-teman ya aparat Polri nggak terlalu sih. Saya lebih ke arah aparat ngajarinnya. Kondisi SDM-nya mengerikan sih sebenarnya kalau mau jujur. Jadi kalau kita dengan kondisi SDM seperti itu, susah mengimplementasi undang-undang kayak ginian sih, susah. Karena mindsetnya kebanyakan senjata. Padahal di undang-undang di transaksi elektronik mainnya komputer, internet. Jadi orangnya nggak match sih sebenarnya. Jadi jika berbagai jenis sasaran ancaman cyber yang belum tidak diatur undang-undang ITE, apakah dampaknya terhadap masalah hasil elektronik? Dampaknya kira-kira gini. Dampak paling besar ya, nggak ditulis sama saya di sini. Dampak paling besar adalah kepercayaan pada bank, pada sistem gitu. Nah, kalau kepercayaan sampai hilang, transaksi nggak akan terjadi. Nah, cuman dari sisi tipe serangannya sebagian besar sebetulnya social engineering. Kalau masyarakat tidak kepo dan pintar, sebetulnya mana-mana aja sih kalau lihat dari situnya ya. Cuman kebanyakan masyarakat kita kepo. Kalau dikasih iming-iming langsung ngeklik, nah itu jadi kacau semuanya. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat dan juga siswa elektronik dari serangan cyber? Apakah regulasi juga menjadi hal penting? Komponen pertahanan cyber ada 3 ya. People, proses, dalam proses ada undang-undang, prosedur, dan teknologi. Para pimpinan, para anggota dewan mikirnya selalu undang-undang dulu. Capek saya ngeliatnya sebenarnya. Kita tuh, kalau teknologi saya nggak terlalu khawatir, soalnya anggaran di Republik ini gede. Jadi proses teknologi saya nggak khawatir. Masalah paling besarnya saya khawatir masalah people. Kita terlalu banyak fokus ke proses dan teknologi, padahal masalah besarnya adalah people. Sarannya kalau mau fokus seperti perbanyak aparat cyber, pinterin masyarakat, ubah kurikulum supaya banyak orang-orang yang ngerti cyber. Kira-kira itu sih jawaban-jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Mbak Oktariana dari validnews.id.